Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ibrahim Sayuti. Baik, di pertemuan kali ini kita akan belajar dan membahas menggambar teknik. Untuk pertama sekali mari kita absen terlebih dahulu. Yang pertama Muhammad Rizky Dirwa. Yang kedua Oki Jaipan Handanu Dirwa. Selanjutnya Ahmad Al-Faizi Pesan Pak. Selanjutnya Alvin Ulzan Hadir Pak. Terus Rahmat Rifais. Hadir Pak. Selanjutnya Adelen Pak. Selanjutnya Rizal. Hadir Pak. Wih, mau pegang aja. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam materi ya. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya, apakah kalian tahu itu gambar teknik? Belum Pak. Belum Pak. Wah. Nah, kalau belum tahu lanjut, ya, saya akan menjelaskan apa itu gambar teknik. Gambar teknik adalah salah satu mata pelajaran wajib dasar bidang keahlian teknik otomotif. Berdasarkan struktur kurikulum pada pelajaran gambar teknik otomotif termasuk kelompok muatan peminat kejuruan yakni sebagai dasar program keahlian dengan tingkat kognitif C1 dan C2. Dan selanjutnya yaitu fungsi gambar teknik. Fungsi gambar teknik ada 5. Yang pertama sebagai konsep suatu gagasan, yang kedua sebagai penyampaian informasi, dan yang ketiga sebagai arsip dokumen, dan yang keempat sebagai bahasa teknik, dan yang kelima pengembangan gambar dan keadaan teknik. Nah, untuk selanjutnya saya ingin bertanya lagi, apakah kalian tahu tujuan dari pembelajaran gambar teknik? Belum Pak. Belum juga Pak. Saya tahu. Nah, kalau belum tahu, ya di sini saya akan menjelaskan tujuan dari gambar teknik. Tujuan pembelajaran gambar teknik ada 2. Yang pertama, siswa dapat mengetahui standar menggambar teknik. Dan yang kedua, siswa dapat menggambar perspektif, proyektif, pandangan, dan potongan. Dan materi selanjutnya yaitu mengenal alat menggambar teknik. Dari alat gambar teknik yaitu ada beberapa alat gambar. Yang pertama itu akan kita bahas kertas gambar. Dari sini, dari yang pertama itu seri A0, ukuran kertasnya 1.189 x 841 dengan ukuran garis tepi bagian kiri 20 dan bagian kanan 10. Lanjut yang kedua A1, ukuran kertas 841 x 594, ukuran garis tepi bagian kiri yaitu 20, bagian kanan 10. Dan selanjutnya seri A2. Seri A2 ukuran gambar kertasnya yaitu 594 x 420, garis bagian kiri 20, bagian kanan 10. Lanjut ke A3, ukuran kertasnya yaitu 420 x 297, ukuran bagian tepi kiri yaitu 20 dan bagian tepi kanan 20. Dan untuk A4, ukuran kertasnya yaitu 297 x 210, ukuran garis tepi ukuran kiri yaitu 15 dan bagian kanan yaitu ada 5. Dan untuk A5, ukuran kertasnya yaitu adalah 2110 x 148 dan untuk garis tepi bagian kiri adalah 15 dan bagian kanan ada 5. Dan alat selanjutnya yaitu ada pena dan pensil. Dan di sini ada gambarnya. Yang bagian atas ini adalah batang pensil, dan sini pensil isi ulang, dan sini ada rapido. Dan alat gambar selanjutnya itu ada jangkar. Dan bisa kalian lihat itu ada beberapa contoh gambar jangkar. Dan lanjut itu alat gambar teknik selanjutnya yaitu ada penggaris. Nah, penggaris yang bagian sudut sebelah kanan itu ada penggaris berbentuk T dan penggaris yang ini berbentuk segitiga. Yaitu alat gambar teknik yang selanjutnya itu ada busur. Dan di sini bisa kalian lihat itu gambar dari busur.
Dan selanjutnya itu ada standarisasi gambar teknik. Standarisasi huruf dan angka, yang pertama di sini itu jelas, dan yang kedua seragam, dan yang ketiga huruf dan angka gambar teknik senantiasa menjadi cara untuk menunjukkan maksud dan tujuan gambar teknik yang bersangkutan sejelas-jelasnya. Dan yang keempat, huruf dan angka gambar teknik juga menjadi hiasan bagi gambar teknik itu, karena itu posisi gambar maupun huruf dan angka perlu diatur sedemikian rupa sehingga mudah dibaca. Dan yang kelima, huruf dan angka tersebut dapat dipakai tegak atau miring. Standarisasi gambar teknik. Standarisasi gambar teknik untuk yang pertama garis gambar untuk membuat batas dari bentuk suatu benda dalam gambar. Dan yang kedua, garis bayangan berupa garis putus-putus dengan ketebalan garis 1/2. Tebal garis biasa digunakan untuk membuat batas suatu benda yang tidak tampak langsung oleh mata. Dan yang ketiga, garis hati berupa garis titik-titik dengan ketebalan garis 1/2. Garis biasa digunakan untuk menentukan sumbu suatu benda yang digambar. Dan yang ketiga, garis hati berupa. Dan yang keempat, garis bayangan berupa garis putus-putus dengan ketebalan garis 1/2. Garis biasa digunakan untuk membuat batas suatu benda yang tidak tampak langsung oleh mata. Dan yang ketiga, garis hati berupa garis titik-titik dengan ketebalan garis 1/2. Biasa digunakan untuk menunjukkan sumbu suatu benda yang digambar. Dan yang keempat, garis ukuran berupa garis tipis dengan ketebalan 1/2 dari ketebalan garis biasanya. Dan yang terakhir, garis potong. Garis ini berupa garis titik-titik dengan ketebalan 1/2 tebal garis biasa. Yang untuk selanjutnya, standarisasi gambar teknik. Garis-garis yang berimpit. Bila dua garis atau lebih yang berbeda jenis berimpit, maka penggambarannya harus dilakukan sesuai dengan prioritas sebagai berikut. Yang pertama, garis gambar garis tebal kontinu jenis A. Dan yang kedua, garis tidak tampak garis coret sedangkan jenis B. Dan yang ketiga, garis potong garis titik yang dipertebal ujung-ujungnya dengan tampak-tampak perubahan arah jenis M. Dan yang keempat, garis sumbu garis bertitik jenis E. Dan yang kelima, garis bantu, garis ukur, dan garis arsir, garis tipis, kontinu jenis B. Yaitu standarisasi gambar tekniknya selanjutnya ada skala gambar. Skala gambar ada 5. Yang pertama, skala pembesaran. Skala pembesaran digunakan jika gambarnya dibuat lebih besar daripada benda sebenarnya. Dan yang kedua, sekarang penuh dipergunakan bila mana gambarnya dibuat sama besar dengan benda sebenarnya. Dan yang ketiga, skala pengecilan. Skala pengecilan dipergunakan bila mana gambarnya dibuat lebih kecil daripada gambar yang sebenarnya, sedangkan menunjukkan adalah 1/n. Dan yang keempat, tingkat pengecilan. Pada penggunaan format DIN, tingkat pengecilan ke format DIN berikut dengan fotokopi ialah 70,7%. Misalnya dari DIN A3 menjadi DIN A4. Dan yang kelima, tingkat pembesaran. Untuk pembesaran dari format DIN ke format DIN yang berikutnya, yang lebih besar digunakan tingkat pembesaran 141,4%, misalnya dari DIN A4 menjadi DIN A3. Pengecilan maupun pembesaran ini diatur secara otomatis pada mesin fotokopi. Itulah dari penjelasan dari standarisasi gambar teknik. Dan untuk selanjutnya itu contoh gambar dari gambar perspektif. Nah, di sini bisa kalian lihat ada dua contoh gambar, yaitu yang pertama perspektif dengan satu titik hilang. Dan gambar di bawahnya perspektif dengan dua titik hilang. Lanjut, contoh gambar berikutnya yaitu menggambar proyeksi. Nah, gambar yang di atas itu gambar proyeksi vektorial, dan yang gambar di bawahnya proyeksi isometris.
Dan contoh selanjutnya menggambar pandangan. Nah, di sini bisa kalian lihat yang gambaran pertama. Dan untuk gambar kedua ini. Dan untuk contoh gambar potongan, nah itu untuk yang pertama itu potongan bercabang atau meloncat. Dan untuk gambar selanjutnya potongan buta. Baik, itu saja materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Apakah ada pertanyaan dari siswa-siswa semuanya? Boleh bertanya. Kasih. Baik, jika tidak ada, untuk pertemuan pada kali ini kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memperhatikan materi. Pasti lah bapak beneran datang gua. Ada lihat rekam dong? Enggak. Kalau lagi lah.